Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional bersama sejumlah perusahaan BUMN sepakat untuk bekerja sama dalam menangani permasalahan aset yang dimiliki oleh BUMN. Kolaborasi ini dilakukan karena selama ini ada aset perusahaan negara yang belum memiliki sertifikat yang jelas. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan BUMN seperti Bank Negara Indonesia, PT KAI Persero, serta perusahaan listrik negara atau PLN. Kerjasama ini fokus dalam penanganan sertifikasi aset masing-masing perusahaan BUMN. Menteri ATR BPN Sofyan Djalil mengungkapkan, kementerian akan berupaya untuk mempercepat proses sertifikasi berbagai aset yang dimiliki oleh ketiga perusahaan BUMN ini, sehingga dapat menghindari konflik terkait hak pengelolaan aset. Kementerian ATR BPN pun akan menggunakan pendekatan digital sehingga penyelesaian sertifikasi dapat lebih transparan. Nanti kita bikin dengan digital, semua akan transparan, masing-masing akan tahu di mana sumber masalahnya gitu ya. Sehingga kita harapkan suatu saat nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama aset-aset BUMN menjadi lebih jelas. Kalau ada yang konflik kita selesaikan, ada aset BUMN yang diduduki oleh masyarakat misalnya kita coba selesaikan secara dengan baik. Kemudian aset-aset yang selama ini tersebar, tercecer, tidak, ini akan menjadi lebih jelas status hukumnya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengakui bahwa saat ini masih banyak aset BUMN yang sertifikasinya belum terkelola dan terdaftar dengan baik. Pengelolaan aset ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pemerintah juga akan terus mendorong tata kelola sertifikasi aset ini ke seluruh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Besar-besar asetnya kan contohnya PLN, KAI, Pertamina, POS, yang nanti itu kita satu-satu kita kerjakan supaya nanti mereka semua rapi surat-suratnya, karena memang banyak BUMN ini yang suratnya masih surat dari Hagendom zaman Belanda, Girik dan sebagainya, itu kita rapikan semua supaya nanti aset BUMN ini secara value bisa meningkat, karena kan kalau udah disertifikasikan kan nilainya kalau direvaluasi kan bisa baik sehingga jadi bagian dari permodalan mereka. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga diharapkan dapat memenuhi target sertifikasi tanah pada 2025 mendatang. Sebab hingga saat ini masih ada 68 juta tanah yang belum disertifikasi. Dari Jakarta, Sisilia Sinabariba, Febri Septian, Metro TV.